Saudara kasih, Shalom. Senang bisa menyapa saudara di hari baru. Sekali lagi kita sedang dalam suasana perayaan Natal. Bagi kita umat percaya adalah sesuatu yang sangat kita syukuri karena oleh Yesus yang datang menjadi manusia, mati bagi kita semua. Maka kita orang berdosa punya pengharapan, punya pribadi yang mengampuni dosa kita, dan punya pribadi yang menjamin masa depan, terutama setelah kita meninggalkan dunia ini. Masih dalam suasana Natal ini, saya ingin minta maaf, mengajak saudara merenungkan bagian dari kitab Wahyu. Memang pasal 6 itu seperti saya katakan di depan, bicara banyak mengenai kengerian-kengerian yang akan terjadi menjelang datangnya akhir zaman. Itu belum akhir zaman, tapi itu tanda-tanda yang mendahului akhir zaman. Izinkan saya membaca pasal 6 kitab Wahyu, ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh firman Allah. Oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sejenak lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara yang kasih, teks yang kita baca adalah berbicara mengenai meterai kelima yang dibuka di akhir zaman. Dan dalam meterai yang kelima itu dikatakan pada waktu telah dibuka, maka tampaklah jiwa-jiwa para martir yang berada bertebaran di bawah mezbah Tuhan. Dan saudara, apa artinya semuanya ini? Sederhananya saudara adalah bahwa para martir adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka, nyawa mereka. Mereka bagaikan korban pada zaman Perjanjian Lama yang dilakukan oleh para imam. Persembahan yang harum bagi Tuhan, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan bagi orang-orang yang mati karena kebenaran, karena Injil, karena nama Yesus, mereka bagaikan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka dari sudut pandang iman bukanlah orang-orang yang mati dalam kesia-siaan, tetapi orang-orang yang memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Seperti yang dilihat dalam sudut pandang Yohanes dan Paulus. Itu adalah bagian pelayanan dan pengorbanan bagi Tuhan. Para martir itu dikatakan mereka berseru-seru, kapan Tuhan membalaskan darah mereka terhadap orang-orang jahat, kepada orang-orang yang melakukan kekejaman. Tapi Tuhan katakan supaya mereka bersabar karena jumlahnya belum cukup. Dan kepada mereka Tuhan memberikan jubah putih. Dan jubah putih selalu memberi makna simbol hidup manusia yang berkenan, yang menyenangkan hati Allah. Artinya hidup yang diwarnai dengan kebenaran, kekudusan, kejujuran, keadilan, dan kesetiaan. Saudara yang kasih, maka Tuhan memberikan kepada mereka jubah putih. Dan kemudian mereka diminta untuk menanti, sabar karena belum waktunya. Dan mereka juga sebenarnya secara implisit diajar untuk mengerti bahwa yang berhak membalas itu Tuhan. Manusia, saudaraku, kita sekalian diperlakukan apapun yang kurang baik, itu bukan hak kita untuk membalas. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sama saja kita adalah orang jahat. Karena itu kita harus menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Sebaliknya, mari kita memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sama seperti orang-orang para martir itu, yang hidupnya dipersembahkan dan jiwanya ada di bawah mezbah Tuhan. Berbahagialah orang yang dibenci, dianiaya oleh karena kebenaran. Demikian kata Tuhan Yesus. Karena dengan demikian maka
Saudaraku, kita seharusnya tidak boleh hidup dalam kebencian, dalam kemarahan, dalam kekejaman, dengan alasan apapun. Mari kita ingat bahwa di atas semua yang kita alami, ada Tuhan yang maha adil, yang maha mengerti. Biarlah Tuhan yang membalaskannya. Biarlah kita bahkan mendoakan dan memohonkan rahmat bagi orang-orang yang membenci dan menyusahkan kita. Sebab pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Mari kita hidup dengan kasih. Mari kita hidup yang selalu senang mengasihi, mengampuni, melayani. Karena itulah firman Tuhan bagi kita. Sama seperti Yesus waktu datang dulu. Dia memberi, dia melayani demi bahkan orang-orang berdosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih. Kami rindu seperti orang-orang yang kami baca dalam pasal 6 kitab Wahyu ini. Kami rindu seperti para martir yang memberikan hidupnya, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Dalam sudut pandang kami rindu mempraktekkan seperti yang diajarkan Paulus. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah kami yang sejati. Tuhan memberkati jemaat-Mu, Tuhan memberkati kami semua. Selalu kami doakan supaya pandemi corona segera bisa diatasi. Ada vaksin, kami berdoa supaya sebentar lagi juga obat ditemukan. Kami berdoa supaya situasi yang sulit dan berat ini bisa diatasi. Berkatilah bumi kami, damai dan sejahtera Tuhan di atas bumi. Sama seperti nyanyian para malaikat di hari Natal. Damai di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.